Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrina Samitiraka dengan NIM 220600025. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dan kapita selekta di sekolah dasar yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Dr. Haji Roni Mugara MPD. Di sini saya akan memaparkan sistem pendidikan di negara Kanada. Ini ada nama negaranya yaitu Kanada, ibu kotanya Ottawa, bentuk negaranya monarki konstitusional federal, dan lambang negaranya daun maple. Dan luas wilayah negara Kanada ini berjumlah 9.980.674 km. Dan letak geografisnya, Kanada berbatasan dengan Amerika Serikat di bagian barat dan selatan, di bagian utara dengan Samudra Arktik, dan di bagian timur dengan Samudra Atlantik, Selat Davis, dan Teluk Baffin. Populasi di negara Kanada itu 39,2 juta. Untuk bahasanya digunakan Inggris dan Prancis. Lagu kebangsaannya O Canada. Kepala negaranya Raja Charles III. Kepala pemerintahannya ada Perdana Menteri Justin Pierre James Trudeau. Dan untuk agama di Kanada ini ada Katolik 39%, Protestan 20%, Presbyterian 1,4%, Islam, Hindu, Sikh, Buddha, dan lainnya. Dan untuk mata uangnya ada dolar Kanada. Dan di sini ada penjelasan, jadi pendidikan di Kanada itu disediakan, didanai, dan diawasi oleh pemerintah federal, provinsi, dan pemerintahan daerah. Jadi pendidikan berada di dalam yurisdiksi pemerintah provinsi dan kurikulum diawasi oleh pemerintahan provinsi. Pendidikan di Kanada umumnya dibagi pada pendidikan dasar yaitu primary school, public school, kemudian pendidikan menengah yaitu ada high school, dan pendidikan tinggi yaitu universitas atau college. Jadi pada setiap provinsi-provinsi terdapat ada dewan sekolah yang mengawasi pelayanan pendidikan dan penyelenggaraan program-program pendidikan. Pendidikan ini wajib bagi penduduk di Kanada sampai usia 16 tahun di seluruh provinsi di Kanada, kecuali untuk di Ontario dan New Brunswick, di mana usia wajib sampai 18 tahun. Dan adapun kelebihan di pendidikan di Kanada yaitu pendidikan di Kanada itu sangat menekankan pada pengembangan seluruh aspek individu seperti bukan hanya akademik semata, tapi juga mereka mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kreativitas. Juga diasah dengan baik. Yang kedua, pendidikan Kanada ini memiliki pemandangan yang indah. Jadi siswa pun tidak bosan untuk belajar. Terdapat juga pelayanan kesehatan yang gratis, terjamin juga keamanannya, dan juga ketenangan untuk belajarnya. Kurikulum yang ketiga, kurikulum di setiap provinsi berbeda, namun umumnya sangat kaya dan menarik. Siswa pun diajak untuk belajar melalui berbagai aktivitas yang menyenangkan seperti
proyek kelompok, terus juga eksperimen, dan kunjungan ke lapangan seperti museum-museum dan sebagainya. Nah, di Kanada ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai inklusivitas siswa. Siswa dengan kebutuhan khusus juga mendapatkan perhatian yang lebih dan dukungan yang sangat memadai. Dan adapun kelebihan dan kekurangan pendidikan di Kanada ini, meskipun pendidikan dasar di Kanada itu gratis, namun biaya tambahan seperti buku, perlengkapan sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler bisa mencakup mahal. Jadi sistem pendidikan di Kanada itu cukup kompleks dengan berbagai jenis sekolah, terus juga seperti sekolah publik, swasta, homeschooling, terus dan kurikulum yang berbeda-beda. Itu kelemahannya. Hal ini bisa membuat kayak orang tua merasa bingung dan memilih sekolah untuk anak. Jadi yang terus juga ada kelemahannya yaitu kesenjangan dalam sistem pendidikan di Kanada itu masih ada. Adapun kurikulum pendidikan di Kanada. Nah, kurikulum pendidikan di Kanada itu, perubahan kurikulum di Kanada itu tidak dilakukan secara rutin setiap tahunnya, melainkan kayak tergantung pada kebutuhan dan kebijakannya masing-masing. Setiap provinsi maupun wilayahnya, karena sistem pendidikan di Kanada dikelola secara desentralisasi. Setiap provinsi memiliki otonomi untuk memutuskan kapan dan bagaimana kurikulum mereka diperbarui. Namun kayak pada tahun 2016 Kanada mengeluarkan kurikulum 2013 yang merupakan pedoman nasional untuk kurikulum pendidikan yang dirancang untuk mengintegrasikan keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21. Adapun kualifikasi guru, untuk menjadi guru di Kanada itu ada beberapa kualifikasi. Dan langkah penting yang harus diikuti, sistem sekolah di Kanada itu mengharuskan guru sekolah dasar dan menengah untuk menyelesaikan pendidikan sarjana minimal 3 tahun. Serta gelar mengajar 2 tahun untuk menerima gelar sarjana atau magister dalam pendidikan dari universitas terakreditasi. Menurut Job Bank Kanada, guru sekolah dasar di Kanada itu biasanya memperoleh gaji $25 per jam dan atau juga 53,27 per jam, dan rata-rata per jamnya sebesar $41,21 per jam. Menurut Glassdoor, gaji guru di Kanada adalah $74,474 per tahunnya. Adapun tujuan dan manfaat untuk meningkatkan kemampuan akademis yaitu di negara Kanada siswa. Jadi mempersiapkan siswa untuk karir yang sukses dan perguruan tinggi atau universitas. Memperkuat nilai-nilai demokrasi, memfasilitasi pembelajaran seumur hidup, mengembangkan kepribadian dan kemampuan sosial. Dan manfaat pendidikan di Kanada ini termasuk meningkatkan kualitas
kualitas hidup individu, menghasilkan tenaga kerja terdidik, meningkatkan kesehatan masyarakat, membangun masyarakat yang inklusif, dan meningkatkan inovasi dan kreativitas. Pun kesimpulan untuk materi ini, jadi keseluruhan pendidikan di Kanada itu memiliki sistem pendidikan yang sangat terstruktur dan berkualitas tinggi. Jadi pendekatan pendidikan di Kanada adalah untuk memberikan siswa keterampilan akademik, sosial, dan emosional yang diperlukan untuk menjadi anggota produktif dari masyarakat, ekonomi, dan dunia global. Dengan sistem pendidikan yang berkualitas ini dan sangat tinggi dan tujuan-tujuan yang jelas, pendidikan di Kanada mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang terus berkembang dan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.